Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Pada kesempatan pagi hari ini kita berada di lokasi budidaya ikan gabus yang kedua dari tempatnya Pak Suwandi ya. Ini lahan yang kedua di sini. Ya. Masih dalam proses pengerjaan juga, jadi ini lahan yang kedua, kemudian ada yang lahan yang ketiga ya. Total disiapkan nanti kurang lebih sekitar 1000 ya, 1000 kolam. Ya, ini masih terus dalam proses pengerjaan terus ya. Berjalan pelan tapi pasti ya. Sini ini di lahan yang ini, satu tempat ini nanti di sini disiapkan 200 kolam yang untuk satu petak ini ya. Satu petak ini ada 2 tempat ya. Jadi setiap satu petak ada 2 tempat kolam beton ya. Kemudian ada 2 tempat kolam tanah ya. Jadi di sini mulai ditata, ini kolam betonnya. Di sini sudah kita buat juga jalan setapak. Jadi nanti ini ada 3 baris. Ya, ada 3 baris, bis beton 1, kemudian ada ini cor, jalan, kemudian ada bis beton lagi, ada cor lagi, kemudian ada bis beton lagi. Terus ke selatan sana, jalan cornya. Ya, jadi biar pada saat nanti kita jalan melihat ikan ini tidak becek ya suasana di sini. Ya, kolam dalam proses penataan terus ya. Karena ini tadi hujan ya, semalam hujan, mungkin nanti hari ini mengerjakan yang lain. Jadi kalau mitra pembenihan mau mengerjakan kolam untuk pembenihan ya, mungkin salah satu contohnya seperti ini ya. Jadi jangan ditata dua ya, jangan ditata 2 jejer, harus ada jeda jalan untuk kita keluar masuk ya. Kan ada nih mitra yang bikin kolam 2 baris itu jejer ya, berdekatan. Itu nanti kalau pas pengontrolan itu mudah, lebih enak satu larik seperti ini sejalur ya. Jadi saat kita kontrol ke sebelah kiri, kanan, ke sini itu mudah sekali ya. Kemudian juga bisa jadikan untuk sarana wisata kita sendiri ya. Ya, ini bis beton ya. Proses cetaknya cetak basah ya. Jadi ini bis beton ini memang beda dengan bis beton yang pada umumnya. Kita kalau memang pemirsa atau teman-teman mau budidaya, pilih yang cetaknya cetak basah ya. Jadi tidak bocor saat di dalamnya, tidak diaci sekalipun. Ini betonnya dicor, jadi proses pembuatannya cor ya. Jadi seperti orang bikin cor-coran, dicetak. Bukanya baru besok pagi ya. Jadi sangat halus, sangat licin sekali ya permukaannya juga ya. Jadi kelihatannya rapi pada saat nanti diisi air pun tidak bocor. Hanya nanti bagian sambungan ini saja yang cukup kita tambal dengan semen tanpa pasir ya, cukup semen aja, diaduk agak kental. Kemudian digunakan untuk menutup sambungan-sambungan itu. Ya, hari ini nanti kita akan, program hari ini kita akan menaikkan bis beton yang tadinya itu masih 1, ditumpuk ke atas gitu, menjadi 1 tumpuk ya, 1 kolam. Nah, di sini kita sudah melakukan pembesaran ya. Pembesaran benih ya, pembesaran benih dengan karamba ukuran 2x5, karamba tertutup ya. Di sini sudah berusia 1 bulan sejak tebar. 1 kolam kita isi 10.000 ya, 10.000.
2 kolam. Kemudian yang sebelah sana kita lihat, yang sebelah sana kolamnya sama, kolam ukuran 2x5, cuma kita isi ikan gabus yang diberi makan daging. Nah ini di sini sudah berusia 1 bulan sejak tebar juga pakannya menggunakan PF 1000 sudah. Nah kolam yang ini pemirsa, kolam ini kita isi ikan gabus yang makannya daging ya. Dan kini kita masih makan daging, tidak banyak di sini, cuman kita isi 1000 ekor saja ya, tetapi sudah berusia. Ini pindahan dari kolam di dalam sana ya, ini pindahan, sudah berusia 4 bulan ya, dengan pakan menggunakan daging. Hanya ada sedikit ini, jadi makanannya kita berikan kodok di sini, enggak. Kemudian kolam yang bagian luar ya, bagian luar dari karamba. Bagian luar dari karamba ini isinya ikan gabus juga. Tapi jenis ikan gabus yang ada di luar ini yang ikan gabus toman ya, pembesaran ikan gabus toman yang ada di luar karamba. Yang di dalam karamba ini ikan gabus jenis Carna striata. Kemudian kolam yang sudah kita siapkan untuk pembesaran lagi, kolam yang sebelah ini ya, kolam tanah juga sudah hampir selesai. Ini sudah diisi air ya, kemarin sudah di penambahan penggalian ya. Ini akan kita isi benih ikan gabus sejumlah 20.000 ekor untuk pembesaran. Jadi ini kolam tanah yang memang tinggal masang jaring tepi saja nanti. Ini kolam tanah yang bagian tepi ini yang kita akan isi 20.000 ekor untuk pembesaran di kolam tanah ya. Lumpur juga sudah kita naikkan ya, walaupun belum bersih betul, tapi setiap nanti 2 minggu sekali itu karyawan akan menaikkan lumpur, kemudian dijadikan tanggul di bagian tepi ya, karena ikannya masih kecil-kecil ya, tanggul masih bisa dinaikkan. Sambil nanti begitu tanggul dinaikkan, kita akan melakukan pemasangan waring pada saat nanti menginjak usia 2 bulan ya. Di sini akan kita tebar benih ukuran 67, itu 20.000 ekor ikan yang akan kita tebar di sini. Nah sumber air di sini itu menggunakan air resapan ya, air resapan dari tanah ya. Dimana pada saat musim kemarau di sini memang kondisinya kering, jadi tidak bisa airnya tidak bisa cukup lama ya, paling 3 bulan kemudian ini harus diisi lagi dengan menggunakan air dari sumur. Di sana ada satu sumber mata air yang kita gunakan untuk mengisi kolam, mempersiapkan apabila nanti kondisi memasuki musim kemarau. Kemudian sebagai perindang ya, di bagian tepi-tepi kolam ini kita tanami pohon pisang ya. Jadi pohon pisang ini tidak akan mengganggu ya, karena hanya ada di tepi kolam dan kolamnya cukup luas, jadi tidak akan berpengaruh pada proses pembesaran, tidak akan berikan dampak peneduh ya. Ini hanya untuk membuat suasana kolam jadi lebih dingin ya, tidak terlalu panas ya, untuk orang-orang ini terutama, bukan untuk ikannya. Karena nanti di sini kan akan dibangun gubuk-gubuk juga, dimana nanti saat mitra atau ada kunjungan budidaya ya, datang ke sini bisa lebih nyaman dan lebih dingin suasananya ya. Ini kita lihat sudah kita bangunkan jalan setapak menuju tempat untuk santai-santai suatu saat nanti ya. Kemudian di selatannya kita akan bangun gubuk lagi yang lebih besar lagi
ya di sela-sela antara kolam ya. Jadi nanti nuansanya kita bikin suasana santai di tengah sawah. Udara sawah itu kalau orang Jawa bilang silir-silir gitu, enak duduk, tidak panas gitu. Kemudian sambil bicara masalah budidaya kan santai ya. Kemudian di tepi-tepi kolam juga kita tanam jagung ya, jagung putih ya, nanti pada saat berbuah ya bisa digunakan untuk bakar-bakar atau rebus bagi mitra ataupun teman-teman yang berkunjung ke sini. Ya, oke, sukses untuk semuanya, mitra budidaya semua yang ada di manapun berada. Mohon doa restunya dan selalu dukungannya bahwa kita akan mengembangkan ikan gabus ke depan lebih besar lagi ya, karena nanti akan ada lahan yang kita sewa juga lagi, sejumlah 1 hektar lagi akan kita sewa ya untuk perluasan. Tapi ya setahap demi setahap kita akan bangun kolam ini ya, mudah-mudahan sesuai dengan harapan menjadi pusat budidaya ikan gabus dan pusat untuk pembelajaran siapapun yang mau membudidayakan ikan gabus ya. Oke, sukses untuk teman-teman semuanya, sukses untuk mitra budidaya ikan gabus, sukses semua untuk para pemirsa dunia ikan gabus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.